Motor bekas murah balik lagi di sebelah kanan gua ada Honda Beat 2024 terbaru. Ini Gen 2 dari yang versi LED sebelumnya. Dan Honda Beat sekarang udah canggih, lengkap, sudah ada alarmnya juga. Jadi langsung aja kita bahas kali ini Honda Beat CBS 2024. Teman, balik lagi ke gue Giovanni Tobia. Mudah-mudahan kabar lancar selalu, panjang umur, rezeki lancar, impian kalian kalian terwujud dengan cepat. Lanjut lagi, review kali ini motor Honda Beat Gen 2 Sporty CBS biasa. Walaupun CBS biasa, dia sudah punya soket charger, dapat 2 kunci, dan ada immobilizer atau alarmnya juga. Jadi udah aman ya, ada anti theft. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu desain dan juga penampilannya, perubahan dari generasi yang sebelumnya. Beat Sporty Gen 2 ini lahir sebenarnya umurnya udah 3-5 tahun juga ya. Beat 2020 tuh keluar, sekarang udah 2025. Makanya pabrikan kendaraan itu terus menginovasi desain-desain baru terus lah. Setiap 3-5 tahun tuh harus ganti desain, harus facelift gitu. Jadi inilah hasilnya perubahan yang dilakukan oleh Honda untuk membuat Beat yang terbaru. Di bagian depan kita bisa lihat lampunya LED untuk bagian headlampnya aja. Jadi kalau kita nyalakan, nah ini lampu LED, high beam low beam di tengah high beamnya. Terus untuk sen itu masih menggunakan sen bohlam, sama dengan generasi-generasi Beat yang 2020. Oke, untuk bagian lampu dia ada runcingan taring di sini, jadi desainnya lebih sporty ya. Kalau dilihat yang dulu tuh sennya agak besar, terus udah gitu nyambung sama lampu headlampnya. Yang sini sekarang dibikin agak taring, ada taring di sini, jadi kayak tanda panah gitu ya ke bawah. Terus di bagian spakbornya itu lebih ergonomis, jadi desainnya nggak terlalu lancip, nggak terlalu sporty seperti yang sebelumnya. Di sini lebih kelihatan bulat, mirip Beat FI Old 2013. Spakbornya agak gendut gitu dan nggak terlalu runcing. Untuk velg masih sama, warnanya juga gunmetal, ada hitam-hitam gitu, agak hitam. Untuk ban masih pakai Federal FT235, ukurannya 80/90 ring 14. Pengereman cakram, 1 piston Nissin, dan ini sama generasinya CBS. Dan dia yang tipe ini belum ada idling stop sistemnya, jadi masih standar. Untuk di bagian sini visornya ada perubahan. Di bagian tengah dikasih bahan kayak bahan metal dop tapi yang kasar gitu, jadi kayak bahan amplas gitu. Ada stiker Hondanya. Lalu kiri kanannya materialnya ini glossy. Parking brake-nya juga besar sekarang. Oke, untuk review kali ini gue akan bahas apa yang gue lihat tentang Beat 2024 terakhir ini atau Gen 2 lah. Jadi kalau kalian mau lihat fiturnya, kelebihan mesinnya segala macem, gue nggak akan bahas itu karena udah banyak yang bahas juga. Oke, untuk Beat Gen 2 ini dijual di showroom yang gue liput ya. Jadi kalau kalian mau beli, ini ada 2 unit, platnya kota Bekasi, pajaknya yang itu September, yang ini September juga, kalinya 2029 panjang, pajaknya hidup. Dan kita akan bahas kondisi bekasnya ya. Beat 2024, September 2024, sekarang bulan Maret ya, udah dijual. Bukan karena motornya nggak enak ya, ini karena ini cicilannya nunggak. Di bagian sini ada soket lighter 12 volt 12 watt, dan ini 1 ampere, bisa buat kalian ngecas HP, mungkin nggak fast charging ya. Ya kalau dibutuhkan dadakan bisa, buat ojol juga cocok banget. Dan sama soketnya pun tertutup, ada casingnya biar nggak langsung kena air. Tapi untuk naruh HP itu nggak ada tempatnya, jadi kalian harus taruh konsol box di sebelah kiri yang tempatnya itu terbuka. Jadi buat kalian yang naruh HP disimpan di box terbuka kayak gini, hati-hati ya, harus dijagain. Dan ini ada gantungan di tengah, terus tuas kuncinya seperti biasa, kayak kunci Beat biasa. Tapi kalau kita aktifin, ini ada alarmnya. Kita nyalain, kita nyalakan, matiin, nyalakan, matiin. Nah, langsung aktif anti theft-nya. Ada simbol warna merah di sini. Nanti gua kasih lihat ke kalian ya. Terus di sini speedometernya
masih mirip-mirip aja yang sebelumnya. Speedometernya analog, MID-nya bukan MID sih, odometernya digital. Udah sama instrumen bensin, jadi nggak ada trip, nggak ada real time, nggak ada. Masih simple seperti Beat sebelumnya. Terus untuk bagian kiri ada saklar high beam low beam, klakson, dan juga sen. Sebelah kanan ada electric starter aja, belum ada link stop system karena ini versi yang biasa. Dan yang versi Gen 2 itu ada yang keyless-nya juga, lengkap, keyless, terus ada link stop system, warnanya Dove, lebih mewah. Oke, untuk bagian deck kita ngomongin postur gua yang 168 cm. Kita duduk di Honda Beat ini, rasanya itu untuk ukuran sepatu gua yang 43 agak kecil sih emang. Jadi nggak terlalu bisa banyak gerak gitu. Nah, ini alarmnya udah aktif nih. Jadi kalau kita goyangin motornya akan berbunyi nih. Oke, untuk posisi duduk kayak gini, kaki lumayan siku. Jadi kalau buat jauh mungkin akan pegel, apalagi kalau touring luar kota ini pasti agak berasa pegel ya. Dan topangan jok juga nggak terlalu banyak menopang. Sama lah seperti Beat sebelumnya. Terus untuk tekstur joknya juga sosok lah, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga. Jadi pas. Nah, untuk HP masuk sih ke sini aman, lumayan dalam. Dan kalau kalian mau bawa Tupperware juga bisa masuk ke lacinya. Sekarang runcingannya lebih sipit, terus body dove-nya juga ada motif kayak heksagonnya gitu ya, dan dipegang ini berasa motifnya, jadi motif timbul. Terus di sini ada kayak guratan 3, mungkin buat footstep gini kali ya. Nah tuh udah bunyi ya. Nah, kayak gitu alarmnya. Jadi kalau udah aktif, kita tinggal sekitar 10 detik apa berapa detik ya tadi didiemin sampai merahnya hilang. Nah itu alarmnya aktif. Non-aktifnya kita harus colok lagi kuncinya, kita nyalain baru kita matiin lagi. Jadi harus ada kuncinya. Jadi kan ini kunci biasa ya. Dia bukan kayak Scoopy atau Vario yang udah ada remote-nya ya. Jadi ini kalau misalkan di luar bunyi, kalian harus samperin motornya, colok kuncinya, baru nyalain, baru matiin lagi. Jadi kalau misalkan di parkiran tinggal, nah itu yang gue pikirin, akinya bakalan tekor nggak ya? Nah itu kita belum tahu. Jadi gue belum bisa bilang gimana ya. Itu alarmnya akan terus bunyi dan dia akan mati kalau kuncinya dicolokin. Nah itu yang bikin mungkin akinya harus dicek tiap rutin. Dan di sini nggak ada fault akinya, jadi kalian harus sering-sering cek kondisi akinya tetap ada di bawah sini ya, sering-sering ke bengkel. Atau kalau kalian punya charger aki kayak gue di rumah, gue beli siapin charger buat aki mobil dan aki motor. Jadi kalau lagi nggak dipakai itu gue cas akinya biar tetap sehat. Walaupun emang kalau udah umurnya aki diganti juga gitu, tapi kalau dicas sering-sering kan bakal lebih panjang umurnya. Oke, untuk kondisi jok ini masih mulus, kulitnya orisinil dan nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong sama sekali. Terus kita coba lihat juga bagasinya ya, sama persis. Jadi kalau mau gue bilang reviewnya ada perbedaan, nggak ada. Bedanya di lampu belakang, di lampu depan, sama minor-minor aja lah. Jadi bukan yang mayor facelift, tapi minor aja. Kapasitas tangki sama 4,5 literan, bagasi ya sama segini juga, masih mulus lah, layaknya motor baru. Behel ini lebih keras daripada yang Beat sebelumnya. Kalau di sebelumnya dipegang kayak ada tekstur karetnya, yang ini enggak, ini pure beneran metal besi. Terus ada tekstur kayak segitiga gitu, yang dipegang agak bermotif gitu. Jadi lumayan keset lah kalau kalian mau ngikut barang di sini. Remnya ini lebih lebar dibanding yang sebelumnya ya tuh, dan lampu sennya lebih nunduk. Yang tadinya tuh sporty ke atas itu runcing, sekarang lebih nunduk, lebih lebar. Untuk Beat yang ini plat kota Bekasi KGG pajak September 2009, ini juga bisa dikredit. Jadi kalau kalian punya dana terbatas, langsung aja ajuin kredit. DP-nya ini 1 juta rupiah, angsurannya Rp789.000 kali 35 bulan, dan harga cashnya itu ada di 14,3 juta rupiah net ya, 14,3 pajak hidup. Kapan lagi ya odometernya? Oke, odometer kita lihatin di sini. Sekali kita nyalakan juga nih. Tuh. Odometernya 2100 km, masih rendah coy. Tuh, suara mesin juga masih mulus. Dengar ya. Mulus ya, jadi nggak ada bunyi-bunyi aneh.
Dan ciri khas mesin Beat ini bandel, semua kelistrikan nyala, dan juga nyala, aman. Harganya langsung aja buka di 14,3 juta rupiah untuk cashnya, kreditnya DP 1 juta, cicilan 700 ribuan aja. Kapan lagi? Langsung dia mampir ke Ford Far Garage, alamat lengkap ada di Jalan Raya Pabuaran, Kampung Sawah. Nomor 41 RT 5 RW 1 Kota Bekasi, Jawa Barat. Kalau kalian masih bingung, cek di deskripsi lengkap ada WA dan juga nomor showroom serta alamat lengkap dari showroomnya juga. Thank you for watching, kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace.